seringkali kita harus memaklumi bahwa sebagai orang yang memang terbatas pengetahuannya, hakim pun bisa saja memutuskan sesuatu dan keputusan itu tidak benar secara hakikat. Tapi ketika dia memutuskan berdasarkan semua yang dilihatnya, maka dan apa yang dia putuskan itu memang berada di wilayah otoritasnya, juga dia tidak tahu, betul-betul tidak tahu bahwa di dalam mengajukan bukti-bukti salah satu pihak itu memberikan bukti-bukti yang palsu atau saksi yang palsu dan lain sebagainya, maka keputusan hakim tersebut tetap harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Teman-teman para pemirsa Sandikala, kaum mukminin dimanapun Anda berada, siang ini ketemu lagi kita untuk meneruskan membaca kitab Tafsir Al-Munir, yaitu kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, masih tentang surat Al-Baqarah ayat 188. Kali ini sudah sampai halaman 532, sampai pada fiqhul hayati awil ahkam, pemahaman untuk kehidupan, pemahaman terhadap ayat ini untuk kehidupan kita, awil ahkam atau pemahaman mengenai hukumnya. Marilah kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fiqhul hayati wa awil ahkam. Pemahaman tentang ayat ini di dalam kehidupan dan hukum yang terkandung di dalam ayat ini. Mana'at hadhil ayatu, ayat ini melarang jami'a afrodil ummah, setiap semua anggota umat al-Muhammadiyah, umat Kanjeng Nabi Muhammad, min ayyakula ba'duhum mala ba'din, min dari ayyakula memakan, ba'duhum sebagian dari mereka, mala ba'din harta sebagian yang lain, bi ghairi haqqin tanpa hak, ya, tanpa hak, memakan atau merampas harta tanpa hak. Wa yashmulu dzalika wa yusmalu dan terkandung dzalika atau wa yashmulu, kalau al ayah berarti harusnya bukan yashmulu tapi tasmulu, tapi ini yashmulu, yusmalu berarti wa yusmalu, dan terkandung dzalika itu di dalam itu terkandung al qimaru, judi, wal khida'u khida' itu ingat ada ayat yukhadi'una Allah wal yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, dan seterusnya, ya, illa anfusahum, ya. Al khida' itu artinya menipu atau penipuan, wal ghusub dan ghasab, wa jahdul huquq dan memutarbalikkan kebenaran, wa ma la tatayyaba bihi, wa ma dan segala hal dan apa saja, la yang tidak, tatayyabu yang merasa enak, merasa nyaman, bihi dengan ma, siapa yang merasa enak, nafsul malik, orang yang memiliki. Jadi segala hal yang membuat sang pemilik tidak merasa nyaman, nah itu masuk ke dalam kandungan ayat ini. Au harramathu, atau apa-apa yang diharamkan oleh asy-syari'atu, oleh syariah. Wa in adahul insan biridahu, meskipun, wa in itu meskipun, adahu al insanu manusia atau orang
melaksanakannya, melakukannya biridahu dengan penuh kerelaan. Kamahril baghi, sebagaimana mahar yang diterima oleh seorang azaniyah, al-baghi ay azaniyah, seorang pelacur. Mahar yang diterima oleh seorang pelacur itu yang memberi rela, tapi mahar itu masuk ke dalam ayat ini, yaitu yang dilarang untuk diambil. Seorang ya melacur juga memang haram, jadi ajr atau ujroh atau bayaran untuk itu ya masuk ke dalam barang-barang yang atau hal-hal atau harta yang haram. Wahulwanul kahin, juga al-kahin di sini adalah al-kahanah, adalah ini ada penjelasan id'a ma'rifatil ghaib. Orang mengklaim bahwa dia mengetahui yang gaib, awit tanajum, mempunyai ilmu perbintangan. Wal arafah, dan kata ma'rafah atau mengetahui di sini maksudnya id'a atau klaim bahwa dia ma'rifatul madhi wal mustaqbal, mengetahui yang terjadi dan yang belum terjadi. Ya, seperti ya ini siapa lagi kalau bukan perdukunan ya. Wal maksud, dan yang dimaksud an-nahyu, melarang, anil amro ini dari dua hal, li'annahuma id'a'ul ilmi bil ghaibi, karena keduanya mengklaim mengerti yang tahu yang ghaib, padahal yang ghaib itu tidak diketahui. Al-kahanah berarti siapa? Ya dukun, termasuk di dalamnya yang mengaku sebagai indigo dan lain sebagainya. Ithman wa athmanil khumur, dan harga yang dibayarkan atau alat penukar dari al-khumur, maksudnya hasil penjualan al-khumur. Al-khumur itu khamr itu minuman keras, wal khonazir, dan babi, wa ghiriha, dan selainnya, min wujuhil lahwil haram, ya, dan apa-apa yang masuk ke dalam perbuatan-perbuatan atau usaha yang haram. Wa minal akli bil batil, di antara memakan atau menguasai dengan cara yang batil adalah ayyaqdi al-qadhi, ayyaqdil qadhiyu, ayyaqdi yento mutus ke sapa al-qadhi, hakim memutuskan laka untukmu, wa anta ta'lam, sedangkan engkau tahu, annaka mubtil, bahwa engkau orang yang batil. Kalau kita tahu bahwa kita mau merampas atau menguasai harta orang lain, kita bawa ke pengadilan, hakim memutuskan kita menang, kita tahu bahwa itu bukan milik kita, meskipun hakim memutuskan kita menang, ya, kita tetap masuk ke dalam lingkup orang yang memakan harta orang lain bil batil, dengan batil, meskipun dikuatkan oleh keputusan hakim. Gitu maksudnya. Fal ayatu, maka ayat sharihah, sangat jelas, fi annal itsma, bahwa dosa itu alaman akala, ditimpakan kepada orang yang memakan atau yang menguasai. Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu, annahu zalim fil akli, bahwa dia zalim atau menzalimi orang lain fil akli, dalam memakan ini, di dalam menguasai apa yang dia kuasai itu. Wa amma ghairahu, apa adapun yang lain itu ya siapa? Ya hakim. Dia sama hakim. Fala itsma alaihi, maka seorang hakim tidak menanggung dosa. Wal haramu la yusiru halalan biqada'il qadhi, barang yang haram la yasiru, tidak berubah menjadi halalan, halal, biqada'il qadhi, dengan adanya keputusan hakim. Li'annahu, karena sesungguhnya innama, seorang hakim itu, innama, dia sesungguhnya yaqdi, memutuskan bidzahir, berdasarkan apa yang nampak. Kama dalla, sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadits Ummi Salmah al-Mutaqaddam. Hadits Ummi Salmah al-Mutaqaddim.
hadis yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salmah yang telah kita bahas sebelumnya, wa huwal muwafiq lil waqi'. Hadis itu cocok dengan apa yang sedang dibicarakan, dengan apa yang sedang dibahas di sini. Lakin akan tetapi ma'adzalika, dalam pada itu dhahara khilaf, muncul ikhtilaf ya, fil maudhu', di dalam masalah ini, bainal fuqaha, di antara para fuqaha. Nah, menjadi asyik ketika ada muncul perbedaan di antara para fuqaha ya, para ahli fikih. Faqala Abu Hanifah, Imam Hanafi ya, Abu Hanifah itu Imam Hanafi, beliau berkata, yanfudhu hukmul qadhi fil uqudi wal fusuh. Hukum atau ketetapan hukum seorang hakim itu harus dilaksanakan fil uqud, di dalam akad maupun di dalam membatalkan akad, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Jadi ketetapan hukum itu konkret, kuat. Li'anna muhimmatahu, karena pentingnya ada hakim adalah al-qadha, untuk menentukan keputusan bil haqqi, dengan cara yang hak, dengan benar. Jadi hakim itu mempunyai, ini menurut Abu Hanifah ya, hakim itu mempunyai tanggung jawab untuk memutuskan segala keputusan dengan benar. Fa idza hakamal hakimu, maka apabila seorang hakim menghukumi atau memutuskan hukum, bayinatan yang pasti, yang jelas, bi'aqdin, dengan hukum tentang sebuah akad, au fashin au fashi aqdin, atau membatalkan sebuah akad, fa hukmuhu nafidh, maka hukumnya itu tegak berdiri. Hukum seorang hakim, atau keputusan hukum, bukan hukum ya, keputusan hukum yang dibuat oleh seorang hakim itu tegak, harus ditegakkan. Wa yakunu ka'aqdin, dan itu seperti akad yang aqadahu ibtidaan, yang diikat, akad yang dibangun pada saat permulaan. Ketika orang membuat akad ya harus dilaksanakan sesuai akad yang dibuat bersama-sama. Wa in kana syuhud, meskipun saksi yang ada itu adalah syuhudu zurin, meskipun saksi yang ada adalah seorang saksi yang palsu. Maksudnya kesaksian yang dibuat oleh seorang saksi, meskipun kesaksian yang dibuat oleh seorang saksi adalah kesaksian yang palsu, tapi ketika sudah diputuskan, maka sudah keputusan harus tegak. Mithlun, contohnya, ayyudda'i rajulun, seorang laki-laki mengklaim ala imra'atin, terhadap seorang wanita, annahu tazawwaja, bahwa dia sudah menikahinya. Fa'angkarat, ternyata sang perempuan mengingkari atau menyatakan bahwa dia tidak pernah menikah dengan laki-laki itu. Fa'aqama ala ad'aihi, kemudian laki-laki itu membawa masalah ini kepada pengadilan, kemudian klaim yang dia klaim itu, pernyataan yang dia klaim itu dikuatkan, fa'aqama, dikuatkan ala ad'aihi, atas klaim dia tersebut, oleh syahidai zurin. Jadi dia membawa dua orang saksi yang palsu. Fa'aqama, maka menegakkan siapa si rajul tadi, ala ad'aihi, atas klaimnya dia itu, syahidai adlin, dia mendatangkan dua saksi yang palsu meskipun saksinya palsu seperti itu. Faqadha al-qadhi, kemudian ternyata si hakim memutuskan bihaqdi zawaji bainahuma, dengan terbitnya atau terikatnya pernikahan antara keduanya, maka halallah lirrajuli, bagi seorang laki-laki tadi yang mengklaim bahwa si perempuan tadi istrinya,
al-istimta' biha, menggaulinya. Meskipun saksinya zur atau palsu, tapi kalau memang hakim tidak tahu bahwa itu saksi palsu, diajukan kepada hakim, ada saksi yang tahu palsu atau enggak kan Gusti Allah ya. Hakim enggak tahu kan. Maka ketika hakim memutuskan bahwa orang itu adalah istrinya, maka laki-laki halal untuk menggaulinya. Walau qada al-qadhi bit-talaq, apabila seorang hakim memutuskan putusannya bit-talaq untuk talak ya, memutuskan hakim misalnya membenarkan si wanita bahwa ini tidak terjadi pernikahan, farraqa bainahuma, maka atau gini, walau qada, apabila seorang al-qadhi, si hakim memutuskan bitolak dengan talak, farraqa bainahuma, dia memutuskan antara laki-laki dan perempuan yang menikah tadi. Wa in kana rajul, meskipun sang laki-laki mungkar ya, dengan nuduh ini itu segala macam, kalau memang dia membuktikan tuduhannya meskipun semua data yang dijadikan sebagai bukti itu adalah zur atau palsu, maka talak tetap terjadi gitu loh. Wa nifadhu hukmil qadhi, penegakan keputusan hukum seorang hakim ala hadzal nahwi, atas masalah ini, muqayyad bi syartaini, terikat dengan dua syarat. Yang pertama, alla ya'lama bi kauniz syuhudi zuron, hakim itu memang nggak tahu bahwa saksinya palsu. Wa yakuna minal umur, dan masalah yang diputuskan itu memang merupakan bagian dari masalah-masalah alati yang lahu, bagi seorang hakim itu fiha, di dalam masalah umur ini, di dalam masalah yang muncul ini, sholahiyatul insya, punya otoritas untuk menciptakan. Ya, jadi kalau memang sang hakim itu mempunyai otoritas untuk menciptakan, maka terjadilah apa yang dia ciptakan. Apa ya, contohnya nikah tadi ya, meskipun saksinya zur, tapi seorang hakim menikahkan, jadi nikah itu karena dia punya otoritas untuk menikahkan. Itu wali hakim namanya ya. Baik teman-teman, para pemirsa Sandikala, sudah cukup panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita masih satu lembar lebih sepertiga, insya Allah kita akan baca di lain kesempatan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.